Dan yang jelas ketika Allah tidak menjelaskan alif lam mim itu artinya apa, serahkan maknanya kepada Allah. Enggak usah terlalu masuk kepada hal-hal yang kemudian mengalihkan kamu dari intinya. Misalnya, enggak usah pakai nyebut-nyebutin Ashabul Kahfi siapa namanya. Kalau memang Allah tidak menjelaskan, nanti ribet di situ malah. Tujuan utamanya tidak sampai. Ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya kira sudah tahu artinya dzalika, that itu. Padahal Quran itu dekat. Kenapa ditunjuk dengan penunjuk jauh? Harusnya hadza, this. Dalam tata bahasa dan sastra Arab dikatakan bahwa di sini ada unsur ta'zim. Allah sedang mengagungkan. Sama halnya ketika seseorang mengatakan bukan saya dalam bentuk I am atau me, tetapi we gitu. Ini berarti Allah sedang mengagungkan dirinya dengan mengungkapkan kami, karena dia tunggal disebut dalam bentuk plural. Ini ta'ziman lil kitab. Sesuatu yang dekat ditunjuk dengan penunjuk jauh. Dzalika al-kitabu, sehingga maknanya bukan dzalikal kitabu, maknanya adalah hadzal kitab. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke tafsir, saya langsung baca saja tafsir Buya Hamka. Inilah kitab itu. Jadi bukan itulah kitab, tapi inilah kitab itu. Buya Hamka menambahkan kata itu, sementara dalam tafsir Departemen Agama inilah Alkitab. Tapi beliau menuliskan di sini inilah kitab itu. Jadi makna hadza dan zalika masuk di sini, letak kecerdasannya. Inilah kitab itu. Zalikal kitabu la raiba fih. Buya Hamka mengambil la raiba fih. Padahal kan ada dua tanda saktah di situ ya. Di salah satu berhenti itu maknanya bisa berubah. Tapi Buya Hamka dalam penafsiran di sini tidak ada sebarang keraguan padanya. Berarti beliau berhentinya la raiba fi, bukan di la raib. Kalau berhenti di la raib, tidak ada keraguan. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Tapi kalau berhentinya di la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Di sini tidak ada sebarang keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi saya perhatikan Buya Hamka di sini berhentinya diambil kepada saktah yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Kita ikuti dulu alurnya. Ayat ini sangat erat hubungannya dengan hidup di atas jalan yang lurus atau sirat al-mustaqim. Jangan pernah meragukan isinya dan bagaimana proses turunnya. Jangan pernah meragukan isinya dan bagaimana proses turunnya. Kitab ini adalah penuntun berjalan di atas jalan yang lurus. Ini pesan ayat pertama. Sebuah sistem nilai yang harus dihujamkan dulu. Bagaimana berinteraksi dengan manual peradaban ini. Ini pengantarnya. Jadi biasanya orang yang cerdas baca buku pasti dia buka pengantar dulu kan. Orang yang terbiasa baca buku biasanya dia baca pengantar. Dan penulis yang pintar itu biasanya overview. Daripada keseluruhan tulisannya bisa kita baca di pengantarnya. Beberapa aturan yang ditetapkan termasuk transliterasi biasanya disampaikan di depan. Tapi ada yang menarik dari Al-Quran ini. Kalau kamu ingin menjadikan Quran sebagai manual kehidupanmu, ada satu syarat yang harus kamu ikuti. Kalau kamu nggak ikuti ini, kamu nggak akan pernah bisa jadikan Al-Quran sebagai manual kehidupanmu. Apa itu? La raib atau la raiba fih. Itu aturan mainnya. Nah,